Terjadinya konflik Palestina dan Israel yang tak kunjung usai hingga hari ini acap kali dikaitkan dengan risalah nubuah, kenabian, tentang keadaan akhir zaman. Terlebih, apa yang terjadi di Palestina hari ini merupakan tanda-tanda kecil dekatnya hari akhir. Jika kita merujuk hadis nubuah, disebutkan dalam hadis nubuah bahwa puncak akhir zaman nanti akan terjadi perang besar, Al-Malhamah Al-Kubra, antara kaum muslim yang dipimpin Imam Mahdi melawan umat Yahudi yang kelak dipimpin Dajjal, si Mesias palsu. Kemudian negeri Syam akan menjadi ribath akhir zaman, karena di sanalah terjadinya pertempuran dahsyat akhir zaman menjelang hari kiamat. Sementara Dajjal beserta pengikutnya kaum Yahudi akan binasa di tangan Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihi salam, yang turun di akhir zaman membantu Imam Mahdi dan kaum muslimin. Bagaimana kisahnya? Simak ulasan berikut ini. Pertama, mari kita bahas dulu pertempuran besar di akhir zaman. Sejak 14 abad lebih lalu, Nabi Muhammad telah menubuahkan keadaan umat di akhir zaman. Perang yang terjadi di Palestina hari ini barangkali merupakan rangkaian peristiwa menuju akhir zaman. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Isfahan yang mengenakan selendang, syal Persia. Hadis riwayat Muslim. Dalam buku Misteri Dajjal, karya Wiyanto Suud diceritakan, di akhir zaman nanti Imam Mahdi dibantu Isa bin Maryam akan memerangi Dajjal dan umat Yahudi yang durhaka. Ketika Dajjal muncul dari Khurasan, ia mulai menebarkan fitnah besar dan kekacauan di seluruh penjuru bumi sampai hampir memasuki kota suci Madinah. Akan tetapi para malaikat membelokkannya ke arah Syam, Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon. Kemudian Dajjal dan 70.000 pasukan Yahudi mengepung Damaskus, Suriah, tempat Imam Mahdi dan kaum muslimin berada. Saat itu Imam Mahdi dan pasukannya baru saja kembali dari penaklukan Konstantinopel. Ketika hendak menunaikan sholat subuh, menurut sebuah riwayat di Masjid Jami' Al-Umawi Damaskus, tiba-tiba Nabi Isa ditemani 2 malaikat. Imam Mahdi mempersilakan Nabi menjadi imam sholat, tetapi beliau menolaknya dan meminta Imam Mahdi memimpin sholat sebagai karunia besar untuk umat Nabi Muhammad. Setelah selesai sholat berjamaah, Nabi Isa memerintahkan kaum muslimin untuk membuka gerbang masjid. Ketika pintu dibuka, Dajjal dan pasukan Yahudi telah mengepung umat muslim. Terjadilah pertempuran besar antara kaum muslimin melawan kaum Yahudi yang dipimpin Dajjal. Dalam satu riwayat disebutkan, ketika melihat Nabi Isa, tubuh Dajjal meleleh bagaikan melelehnya garam dalam air. Dajjal melarikan diri dari hadapan Nabi Isa. Lalu Nabi Isa terus mengejar Mesias palsu itu hingga ke gerbang Lod yang tak jauh dari kota Ramallah, Palestina. Kota Lod kini dikuasai Israel dan menjadi salah satu pusat industri dan transportasi bagi Israel. Di kota inilah kelak Nabi Isa membunuh Dajjal. Sementara itu, pasukan Yahudi kocar-kacir. Mereka lari bersembunyi di balik pepohonan dan bebatuan. Tapi semua pohon dan batu memberitahukan keberadaan mereka kecuali pohon Garkad, pohon Yahudi. Sementara anak-anak, kaum wanita, lansia maupun kaum muslimin tidak ikut berperang. Makkah dan Madinah menjadi sebaik-baik tempat untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Dalam satu hadis sahih dari Nawas bin Sam'an menceritakan kemunculan Dajjal dan turunnya Isa bin Maryam. Rasulullah bersabda, ketika Allah mengutus Isa bin Maryam, maka turunlah ia di Menara Putih di sebelah timur Damaskus mengenakan 2 pakaian yang dicelup dengan waras dan zafaran. Kedua telapak tangannya diletakkannya di sayap 2 malaikat. Jika ia menundukkan kepala maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya kelihatanlah landai seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium nafasnya kecuali pasti meninggal dunia, padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Namun yang perlu kita ketahui sekarang apa dan bagaimana hubungan Yahudi dengan Dajjal. Merujuk konsep teologi Yahudi, disebutkan bahwa Yahudi arus utama tidak mengakui Isa bin Maryam. Umat Kristiani menyebutnya Yesus sebagai Tuhan atau seorang perantara Tuhan ataupun bagian dari Trinitas. Mereka berkeyakinan bahwa Isa bin Maryam bukanlah Mesias,
dengan alasan bahwa Nabi Isa tidak memenuhi nubuat mesianik yang tertulis di dalam Tanakh, Alkitab Ibrani, dan juga tidak memenuhi kualifikasi personal Mesias. Namun ada sejumlah orang Yahudi yang menerima dan mereka disebut Messianic Jews, orang Yahudi Mesianik. Bagi umat Yahudi, Al-Masih yang mereka tunggu bukanlah Isa bin Maryam sebagaimana keyakinan Islam. Mereka menunggu Mesias lain, yaitu Dajjal yang matanya buta sebelah. Dalam buku The Diary of Dajjal, karya Noriagaa dan Archenar disebutkan, kemunculan Dajjal dari dulu sudah ditunggu-tunggu umat Yahudi Israel. Dajjal kelak akan memimpin umat Yahudi di akhir zaman. Mantan ketua Rabi Israel, Yisrael Meir Lau, pernah berusaha meyakinkan penduduk dunia dengan mengatakan bahwa sampai tiba waktunya Mesias, Dajjal datang dan mereka cukup suci untuk memasuki Baitul Maqdis Palestina, Masjid Al-Aqsa, yang diyakini sebagai tempat kuil Sulaiman. Padahal faktanya kuil Sulaiman itu hanya mitos. Yang benar adalah Nabi Sulaiman mengembangkan pembangunan masjid yang kini dikenal dengan Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa pertama kali dibangun Nabi Ibrahim, riwayat lain dibangun Nabi Adam, kemudian diteruskan oleh Nabi Yakub, direnovasi oleh Nabi Daud, dan diperluas oleh Nabi Sulaiman, dan terus mengalami renovasi hingga di masa kepemimpinan Umar bin Khattab dan Khalifah Islam. Jika hari ini Israel menguasai Palestina dan memerangi warga Muslim Palestina, maka di akhir zaman jelang kiamat kelak mereka akan binasa bersama Dajjal yang mereka tunggu-tunggu. Inilah nubuah Nabi tentang keadaan umat Yahudi dan kematian Dajjal di akhir zaman.